Tahukah Anda kalau 5 bahasa kasih itu sebenarnya adalah indikator trauma bawah sadar yang ada dalam diri kita? Ya, Gary Chapman telah memetakan 5-nya ya. Dan kalau misalkan kita telusuri, ya ternyata bahasa kasih adalah titik lack-nya kita. Lack itu adalah di mana kita merasakan kekurangan yang sangat mendalam, sehingga itu jadi sarana untuk ketika seseorang mengisinya, kita akan merasa sangat dihargai atau sangat diterima sekali. Ya, salah satu klien saya, dia punya case kejadiannya adalah pacaran ya lagi walaupun sudah punya pasangan. Jadi udah berkeluarga tapi dia pacaran lagi dengan pasangan yang juga sudah berkeluarga juga. Dan ketika ditelusuri ternyata permasalahannya muncul dari bahasa kasih. Kata dia, bahasa kasihku adalah pelukan dan sentuhan ya. Dan pasanganku tidak meluk aku, dia tidak memperhatikan aku, sehingga aku cari di tempat lain karena aku sangat membutuhkannya. Di saat aku dipeluk, dielus-elus, aku merasa seperti kehilangan diriku. Nah, ternyata ditelusuri ada sebuah momen di masa lalu yang benar-benar dia ingat banget ya, ketika papanya sudah tiada. Dia sangat merindukan setiap sentuhan-sentuhan karena papanya sering banget melukin dia, terus ngelus-ngelus kepalanya. Ya, ini momen-momen yang membuat dia jadi sangat kehilangan sekali ketika papanya meninggal. Ya, dan akhirnya karena kekurangan akan hal itu, dia jadi mencarinya dari sosok seorang laki-laki. Jadi butuh father figure seperti ayahnya. Akhirnya dia carilah laki-laki itu yang kebetulan bukan di suaminya karena suaminya bukan tipe yang sentuhan. Ya, akhirnya jadi dia cari di tempat yang lain. Nah, seringkali kita nggak nyadarin bahwa ya inilah titik masuknya yang bisa digunakan orang gitu ya. Kalau orang yang suka hadiah dikasih gift, maka kita jadi kayak kehilangan segalanya. Kalau saya dulu paling senang adalah act of service. Ketika ada orang yang bantuin saya seperti kehilangan seluruh tubuh, jiwa, dan raga saya. Saya bisa sangat senang sekali, dan apa aja yang orang itu pengenin, kayaknya saya pengen banget buat wujudkan gitu. Pengen kasih balik kepada mereka. Kayak saya merasa kayak saat ada yang memperhatikan saya dengan memberikan sebuah bantuan misalnya. Karena zaman dulu, saya jarang ada yang bantuin. Saya selalu jadi anak yang terasingkan sendirian, dibuang seperti itu. Dan kesendirian itu yang ternyata menciptakan trauma saya sehingga saya membutuhkan act of service ini. Nah, jadi dalam setiap poin dari 5 bahasa kasih ini, di sana adalah tanda bahwa kita lack atau kita kekurangan akan hal itu di masa lalu kita. Jadi ini ada indikator trauma yang bisa diselesaikan sehingga kita tidak perlu bergantung lagi pada satu bahasa kasih, tapi 5-5-nya bisa kita enjoy. Kalau dikasih, kita akan tetap fun. Emang seru ya bahas bahasa kasih. Ini juga ada komentar dari Kak Wanti kalau dibiasain terus-terusan seperti itu. Ya, jadi aku punya bahasa kasihnya seperti itu. Yes, ini benar banget. Jadi beban emosi itu bisa ada 2 sisi, ya, yaitu overjoy, senang yang sangat-sangat senang, dan juga over pain, luka yang sangat-sangat duka. Misalnya kayak ketika bebannya itu ditinggalkan atau kehilangan, ya kita akan sangat-sangat craving atas itu. Nah, sama juga ketika kita terserve banget, tubuh kita dimanjakan. Jadi karena dikasih words of affirmation terus gitu ya. Jadi kayak, aduh kalau nggak ada langsung rasanya lack. Kayaknya kayak kurang gitu. Kayaknya kapan ya gue dipuji-puji gitu. Nah, kalau misalkan di sekelilingnya itu supportive ya, dari environmentnya nge-support, kasih bahasa kasih sesuai dengan yang kita butuhkan, itu akan sangat menyenangkan. Nah, tapi kalau misalkan sampai nggak ada, kita jadi kayak orang yang craving atas hal itu. Jadi kita akan merasa sangat kekurangan sekali. Jadi sekalian belajar ya teman-teman terkait dengan overjoy dan overpain. Ini adalah 2 luka bawah sadar yang sering kali menyakiti kita. Misalnya contoh orang banyak pencapaiannya. Ya, saya pernah handle case salah satu overachiever ya. Luar biasa, hebat, semua pencapaian dalam hidup, karirnya bagus, ini bagus, itu bagus. Tiba-tiba di urusan anak, ternyata dia gagal. Dia bilang, kok anakku belum jadi seperti anak lain. Aku banyak pencapaiannya tapi anakku nyampah gitu ya. Nah, akhirnya walaupun dia punya semuanya gitu, tapi anaknya ini gak bagus, dia jadi ngerasain kayak sedihnya luar biasa. Karena udah biasa dengan achievement, internalize dalam hidupnya untuk membuktikan dan achievement. Ketika orang ngelihat, oh dia gagal nih urusan anaknya, langsung sakit, wah gitu ya. Karena apa? Itu overjoy, sesuatu yang kita sangat pegang erat kencang karena itu membahagiakan, akhirnya nyangkut jadi beban mental ketika nggak terpenuhi.
Nah, atau overpain, dari kecil gagal terus kayak saya ya, gagal. Nggak naik kelas 3 kali loh teman-teman di sekolahan. Kuliah pun nggak lulus gitu ya, waktu itu drop out. Sekarang baru kuliah lagi gitu ya. Karena dulu kasus kerusuhan 98. Ya udah saya kerja dulu, bangun karir, bisnis bagus apa segala macam udah oke. Baru deh masuk sekolah lagi gitu. Makanya dulu karena nggak terpenuhi urusan sekolah, studinya nggak selesai, ikut semua training, ada training apa datang segala macam, ratusan training diikutin, belajar sana sini ngabisin uang sampai miliaran. Karena apa? Overpain. Ya, jadi ada overjoy, ada overpain. Dua hal yang biasanya bikin kita jadi neurotik ya. Jadi melakukan segala sesuatu tuh tanpa dipikirkan, otomatis dan tidak terkendali. Jadi dua-duanya bisa dilepaskan both ways supaya kita bisa lebih tenang, netral, memilih dengan kebijaksanaan.